Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan video pembelajaran ya, mata kuliah analisis real, pertemuan setelah UTS ya. Jadi ini merupakan materi yang sebenarnya kemarin itu masuk ke materi UTS, cuma tidak sempat dijelaskan ya pada saat itu. Nah, jadi materi ini saya jelaskan setelah UTS ya, pada video pembelajaran ini. Di video pembelajaran ini kita akan membahas tentang materi nilai mutlak ya di sini. Jadi kita bahas definisinya, kemudian nanti ada teorema dan juga ada sedikit contohnya ya di sini. Nah, jadi untuk nilai mutlak sendiri itu di sini definisi berdasarkan analisisnya ya. Jadi misalkan di sini ada bilangan A itu merupakan anggota dari R ya, di mana nilai mutlak A itu dituliskan dengan tanda seperti ini ya, dan didefinisikan dengan 3 cara ya. Jadi nilai mutlak A itu bernilai A bila A-nya lebih dari 0, kemudian bernilai 0 apabila A-nya itu sama dengan 0, dan bernilai negatif A bila A-nya itu kurang dari 0. Nah, dari definisi yang sudah ada ini ya, kita lihat bahwa nilai mutlak A itu lebih dari sama dengan 0 untuk semua A anggota bilangan real ya. Kemudian nilai mutlak A itu sama dengan A ya bila A lebih dari sama dengan 0, dan nilai mutlak A itu sama dengan negatif A apabila A-nya itu kurang dari 0. Nah, kemudian di sini dari definisi ini ya bisa dikembangkan beberapa teorema di sini. Jadi di sini saya berikan 4 teorema ya. Ini teorema yang pertama itu apabila nilai mutlak A dikali B ya itu hasilnya akan sama ya apabila nilai mutlak A dikali nilai mutlak B ya untuk semua A dan B-nya itu adalah anggota bilangan real. Nah, ini saya buktikan dulu ya. Jadi pembuktian untuk teorema yang pertama. Nah, ini yang A ya. Jadi kalau misalkan nanti kita misalkan ya, jika A dan B-nya itu nanti itu sama dengan 0 ya. Jadi maka di sini bisa saya tuliskan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B itu nanti juga hasilnya sama dengan 0 ya. Kemudian nilai mutlak dari A kali B itu juga sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan ya nanti. Di kemungkinan yang pertama atau case yang pertama ya. Jadi ini case yang pertama. Jadi di case yang pertama nanti kalau misalkan di sini A-nya itu lebih dari 0, kemudian B-nya itu lebih dari 0 di sini. Jadi nanti hasil kalinya atau di sini bisa saya tulis maka A dikali B itu juga lebih dari 0 ya. Jadi di sini A lebih dari 0, B lebih dari 0 itu maksudnya misalnya A-nya 1, B-nya 2 ya kan. Nanti 1 dikali 2 itu lebih dari 0. Nah, di sini jadi di sini sehingga bisa saya tuliskan bahwa di sini nilai mutlak dari A kali B itu sama dengan AB ya. Kemudian ini juga sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B di sini. Nah, kemudian ada case yang kedua di sini. Case yang kedua itu apabila A-nya lebih dari 0, kemudian B-nya kurang dari 0 ya di sini. Nah, kalau case-nya seperti ini ya, jadi nanti misalkan kalau B kurang dari 0 itu kan berarti B-nya itu bernilai negatif ya. Berarti perkaliannya ya A dikali B itu juga bernilai negatif, artinya apa? Artinya dia kurang dari 0. Nah, di sini sehingga di sini nilai mutlak A kali B ya, itu misalkan di sini negatif A dikali B ya, atau misalnya A dikali negatif B misalnya di sini ya. Kalau kita mutlakkan kedua bilangan ini ya,
Nah, itu hasilnya akan sama. Kenapa? Karena bilangan negatif kalau kita berikan tanda mutlak, itu nanti dia akan bernilai positif ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti di sini ada teorema yang kedua. Nah, yang B itu nilai mutlak A kalau dikuadratkan itu hasilnya akan sama dengan A kuadrat ya untuk semua A anggota bilangan real. Kenapa ya? Karena ya kalau misalkan A dikuadratkan itu lebih dari sama dengan 0. Jadi bisa saya tuliskan di sini A kuadrat ya itu sama dengan nilai mutlak A kuadrat. Di sini kita kasih nilai mutlak ya. Jadi yang A ini kita kasih nilai mutlak, nanti hasilnya seperti ini. Nah, A kuadrat kalau kalian ingat di materi sebelum UTS ya, A kuadrat itu kan sama dengan A dikali A ya kan. Nah, A dikali A itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak A. Kalian harus ingat kalau perkalian berulang ini pengertian dari apa? Ini adalah pengertian dari bilangan berpangkat. Ya kan? Nilai mutlak A dikali nilai mutlak A bisa juga saya tulis nilai mutlak A kuadrat seperti itu. Nah, itu adalah pembuktiannya. Jadi memang sedikit agak flashback ke materi sebelum UTS. Kemudian ada teorema yang ketiga ya. Jika C lebih dari sama dengan 0 ya, maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika negatif nilai A itu lebih besar dari negatif C dan nilai A itu kurang dari sama dengan C. Nah, ini kalau kita kita buktikan ya. Ini kalau kita buktikan, ini yang C ya di sini. Nah, yang C ini katanya kalau misalkan C lebih dari sama dengan 0 ya, maka di sini nilai mutlak A itu kurang dari sama dengan C ya. Jika dan hanya jika itu negatif C ya, kemudian di sini ada A, kemudian di sini ada C. Nah, maksudnya apa? Jadi misalkan di sini misal di sini saya punya nilai mutlak A kurang dari sama dengan C ya, yang ini. Oke. Nah, di sini ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan yang mungkin saja akan muncul. Pertama, A kurang dari sama dengan C atau negatif A kurang dari sama dengan C ya. Nah, ini kalau misalkan di sini ini itu perumpamaannya yang ini. Perumpamaannya itu sama kayak dengan min 2x kurang dari sama dengan 2 misalnya. Kan kalau dalam aturan matematika di sebelah sini itu tidak boleh negatif. Artinya apa? Ini harus kita kalikan negatif 1 dulu nih. Ya kan? Semuanya kita kalikan negatif 1, nanti di sini hasilnya akan 2x ya. Tandanya berubah, ini nanti menjadi lebih dari sama dengan, kemudian ini menjadi min 2, sehingga nanti x-nya itu adalah min 2 per 2 atau min 1. Begitu juga dengan yang ini ya. Di sini tidak boleh negatif. Nah, jadi ini semua harus kita kalikan dengan min 1. Hasilnya nanti setelah dikalikan min 1 ya, hasilnya adalah A ya, lebih dari sama dengan negatif C di sini. Oke. Nah, jadi kenapa ini bisa muncul ya? Nah, tadi saya bilang ini adalah perumpamaan bahwa nilai A itu lebih besar dari negatif C, tapi nilai A itu juga lebih kecil dari negatif C. Nah, perumpamaan ini benar karena nanti A kurang dari sama dengan C ya, dan A itu lebih dari sama dengan negatif C. Sehingga kalau nanti kedua perumpamaan ini kita tulis, yaitu nanti dia menjadi negatif C ya. Jadi nilai A lebih dari negatif C, kemudian nilai A itu kurang dari sama dengan negatif C. Nah, itu dia. Kayak gitu. Kemudian
Jadi pembuktian teoremanya seperti itu. Cuma seperti itu saja gitu. Kemudian di sini ada negatif nilai mutlak A ya. Jadi A itu lebih besar dari negatif nilai mutlak A, tapi nilai A itu lebih kecil dari nilai mutlak A untuk semua A anggota bilangan real. Caranya sama ya, kayak yang C ya. Jadi yang D itu saya jadikan tugas pembuktiannya. Caranya seperti apa? Caranya persis sama seperti ini. Kan kalau yang C itu kan dia seperti ini bentuknya. Ya kan? Kalau yang D bentuknya seperti ini. Kalau yang D bentuknya seperti ini. Nah, dia sama. Cuma ini nanti kalian ganti dengan nilai mutlak. Ya, jadi kalian ganti dengan nilai mutlak, pembuktiannya sama seperti yang C. Kemudian di sini di dalam nilai mutlak itu ada yang namanya ketaksamaan segitiga yang berbunyi ya, jika A, B itu merupakan bilangan real ya, maka nilai mutlak A tambah B itu kurang dari sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Nah, di sini ada teorema namanya teorema sebab akibat ya. Teorema sebab akibat itu berbunyi bahwa kalau A dan B itu merupakan anggota bilangan real ya, maka ya nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang B di sini kurang dari sama dengan nilai mutlak A kurang B. Nah, pembuktiannya di sini ya. Pembuktiannya kalau kita misalkan ya, kalau jika di sini ya kita punya A itu kita bentuk seperti ini karena kan kita ngomongkan tentang A dan B. Jadi kita bentuk A itu seperti ini. Kenapa? Karena nanti min B tambah B itu kan 0, jadi sama aja. A sama dengan A dikurang B ditambah B. Nah, jadi di sini ya. Maka di sini bisa saya tuliskan bahwa nilai mutlak A ini saya turunkan sini ya, sama dengan ini kita mutlakkan juga yang ini. Nilai mutlak A dikurang B tambah B ya. Atau bisa saya tulis seperti ini, saya pisah nilai mutlaknya. Nilai mutlak A kurang B ya, ditambah B. Jadi ini saya pisah. Yang ininya saya pisah di mutlaknya sendiri yang di sini. Kayak ini dia gabung berdua di sini. Nah, seperti itu. Kemudian ya, kedua ruas yang ini itu bisa juga kita kurangkan dengan, jadi ini kedua ruas, maksud saya kedua ruas tuh yang ini ya, yang ini kedua ruas. Nah, yang ini. Kedua ruas kita kurangkan dengan nilai mutlak B. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini. Ini saya tulis ulang yang ini. Nah, kedua ruas tadi saya bilang kurangkan dengan nilai mutlak B ya. Jadi ini A min B tambah B, kita kurangkan dengan nilai mutlak B ya. Itu sama dengan nilai mutlak A min B. Nah, kita kurangkan juga dengan negatif B di sini. Nah, kemudian apa? Kemudian ini nanti akan hilang nih. Ya kan? Ini 0, ya kan? 0. Bisa kita coret nih. Yang ini juga 0. Oke, di sini 0. Nah, di sini ini udah dipisah ya sebelumnya. Ini udah dipisah. Ini kita pisah. Jadi di sini nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B itu sama dengan nilai mutlak A dikurang B. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa kalau ini saja bisa sama dengan, berarti ini juga bisa kurang dari sama dengan.
Nah, ini pembuktian untuk yang teorema sebab akibat. Nah, di sini ada contoh, satu contoh ya. Satu contoh untuk soal tentang himpunan bilangan real yang memenuhi nilai mutlak di sini. Jadi misalkan di sini saya punya nilai mutlak 2x tambah 3 kurang 6. Nah, di sini dia minta tentukan himpunannya ya. Jadi kalau berdasarkan teorema yang ini kurang dari ya, kita lihat dulu teorema yang awal tadi. Nah, ini jadi ada suatu nilai mutlak itu dia kurang dari sama dengan C di sini. Oke. Tanda pengerjaannya seperti apa? Tanda pengerjaannya seperti ini. Nah, seperti ini dia pengerjaannya. Jadi nanti di sini bisa kita tuliskan ya. Jadi teoremanya tadi berbunyi seperti ini. Nilai mutlak A kurang dari sama dengan C. Jika dan hanya jika, katanya kan, di sini nilai A lebih dari negatif C dan kurang dari sama dengan C. Nah, sehingga dari soal ini, jadi ya, jadi 2x tambah 3 kurang dari 6, itu kalau kita masukkan ke dalam teorema yang ini ya, artinya apa? Artinya 6 ini adalah nilai C, yang di dalam nilai mutlak ini adalah nilai A ya. Kalau kita masukkan ke dalam bentuk ini, jadi negatif C berarti di sini negatif 6 kurang dari sama dengan A-nya siapa? A-nya adalah 2x tambah 3 ya, kurang dari sama dengan 6 seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini kita cuma butuh nilai X, sehingga nilai 3 dan 2-nya harus kita hilangkan. Seperti apa? Nah, ini kita balik lagi ke materi awal dari bilangan real ya, bahwa di sini untuk menghilangkan, kita hilangkan 3-nya dulu, semua ruas itu harus, jadi semua ruas harus dikurang ya, dikurang dengan 3. Nah, jadi ini nanti berbentuk min 6 kurang 3 kurang dari sama dengan di sini 2x tambah 3 kurang 3 kurang dari sama dengan 6 kurang 3. Min 6 min 3 ini min 9. Yang ini nanti dia habis ya. Tinggal di sini nanti tengahnya menjadi 2x. Kemudian ini 6 dikurang 3 itu adalah 3. Nah, tadi saya bilang kita di tengah itu butuhnya hanya x ya. Butuhnya hanya X, sehingga nanti ini kita harus kalikan semua ruas dengan setengah ya. Dengan setengah, jadi ini kita kalikan dengan setengah, min 9 kali setengah, itu jadinya 2x kali setengah, ini jadinya 3 dikali setengah. Nanti ini hasilnya akan menjadi X, tinggal X ya, ini 1. Kemudian ini hasilnya berapa? Min 9 per 2, kurang dari sama dengan X. Ini kurang dari sama dengan 3 per 2. Nah, sehingga bisa saya tuliskan di sini ya, bahwa himpunan A itu ya, himpunan A, X ya, anggota bilangan real, sedemikian hingga, nah tuliskan ininya, yang sudah kita dapat nih, yang ini, yang sudah kita dapat, min 9 per 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3 per 2. Nah, ini adalah himpunan dari A ya. Ini adalah himpunan dari A. Nah, ini dia jawabannya. Nah, nanti di sini ada tugas ya. Tugasnya nanti akan saya berikan soalnya di Google Classroom. Filenya nanti akan saya kirim di Google Classroom. Nah, jadi untuk materi pertemuan 9 ya, cuma sampai situ, nilai mutlak dan ketaksamaan segitiga. Nanti kita lanjut di video untuk pertemuan 10, kita masuk ke materi baru lagi ya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.